Yo, what's up dude, ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 12 ya, di bulan 7 2024 guys. Dan seperti biasa, kita langsung saja ya melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan ya di 0,45% guys. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index memasuki area fear di poin 40 guys, yang mengindikasikan ya bahwa transaksi yang terjadi pada Bitcoin tampaknya ada penurunan guys. Nah, di sini tentu saja semuanya adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat untuk Bitcoin ada penurunan lagi ya di 2,21%. Kemudian yang masih mempertahankan harganya di $57.000 guys ya. Kemudian untuk Ethereum juga ada penurunan di 2,5%, disusul oleh BNB di 2,1%. Untuk Solana di 5%. Dan beberapa altcoin mungkin ada beberapa yang naik ya, seperti XRP, TON, dan juga Cardano ya, yang tumben Cardano ini ada kenaikan guys ya. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya cukup bervariasi untuk pergerakan dari altcoin, tapi masih didominasi untuk penurunan ya, dan rata-rata perubahannya antara 3-5%. Kalian bisa cek sendiri di coin market cap. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, untuk time frame weekly-nya terlihat di sini guys, sempat kemarin naik ya, menyentuh hampir di $60.000 lagi, tapi ada koreksi. Nah, di sini ada informasi yang berhubungan dengan CPI, tampaknya ada sentimen negatif ya, sehingga ada penurunan. Dan selain itu juga untuk beberapa berita negatif seputar Mt. Gox, kemudian pemerintah Jerman yang masih menjual Bitcoin-nya, ini masih menjadi topik utama ya, yang membuat pergerakan harga Bitcoin ini masih bisa dibilang tekanan jualnya lebih besar guys ya. Dan tentu saja kita akan lihat nanti beberapa hari ke depan ya untuk pergerakan harga Bitcoin ini, khususnya untuk weekly ini, karena seandainya jika nanti untuk close candle-nya ini di bawah dari harga $53.000 ya pada saat penurunan kemarin, ini bisa saja akan meneruskan tren penurunan. Dan untuk target utamanya mungkin akan mencoba retest di sekitar harga di area Fibonacci retracement 0,382 guys, di sekitar harga $47.000. Tapi kita doakan tidak jadi seperti itu ya, dan ada kenaikan lagi untuk weekly ini. Dan kita harapkan juga ya untuk close candle-nya di weekly sekarang bisa di atas harga sekitar $63.000 guys, sehingga akan mengkonfirmasi adanya double bottom yang biasanya secara historis ini efeknya akan bagus ya bagi aset tersebut guys. Oke, jadi kita akan pantau bareng-bareng. Dan seperti biasa guys, kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang menarik tentu saja di seputar Bitcoin ini ya. Yang pertama guys, kalau kita lansir dari harian Finbolt, di sini diinformasikan bahwa beberapa bursa kripto ya ini menutup untuk akun para pelanggannya ya di tengah pembayaran Mt. Gox ini guys, atau distribusi Bitcoin terhadap para kreditur Mt. Gox. Dan ini cukup menarik ya, dan pembayaran Bitcoin serta Bitcoin Cash oleh Mt. Gox ini memang telah menjadi titik tekanan utama bagi pasar Bitcoin khususnya dan juga komunitas kripto selama bertahun-tahun ini guys. Dan situasi ini menjadi sangat panas pada musim panas 2024 ini karena pertukaran dari Bitcoin yang gagal tidak hanya mulai mengembalikan aset kepada krediturnya setelah 1 dekade ini guys, tetapi drama ya dengan cepat muncul karena berbagai entitas di perantara mengungkapkan akan ada penundaan yang substansial sebelum cryptocurrency diproses dan dikembalikan sepenuhnya guys. Seperti ada Kraken di sini ya, khususnya ini mendapat kecaman karena mengumumkan tenggat waktu sekitar 90 hari yang merupakan tenggat waktu terpanjang ya di antara bursa kripto utama untuk sepenuhnya menyelesaikan pembayaran terkait Mt. Gox ini, yang ditafsirkan oleh beberapa orang sebagai strategi penundaan guys. Kemudian ada Bitfinex, kritikus terkemuka dari berbagai pemain dalam industri kripto di X, juga melangkah lebih jauh ya dengan memprediksi bahwa Kraken akan membekukan akun yang lebih besar dan berulang kali meminta dokumen KYC atau AML yang sudah mereka miliki sebagai taktik mengulur-ngulur waktu sementara pedagang yang lebih besar menjalankannya guys. Kemudian apakah Kraken ini diam-diam menghapus akun para kreditur di Mt. Gox guys? Nah, prediksi tersebut juga ternyata menjadi kenyataan hanya beberapa hari kemudian ya, karena salah satu pengguna yang memilih Kraken sebagai seluruh pembayaran mereka ya membuat postingan Reddit yang mengeluh bahwa akun mereka itu tiba-tiba ditangguhkan guys. Dan menurut postingan tersebut, setelah berbulan-bulan berjalan lancar, Kraken tiba-tiba memberitahu pengguna bahwa akun mereka telah ditutup dan mereka harus mencoba nama pengguna yang berbeda guys. Dan tidak hanya peristiwa itu terjadi tepat ketika pembayaran Mt. Gox dimulai, tetapi pada saat postingan ini dibuat,
tim dukungan Kraken sangat lambat ya dalam menyelesaikan masalah ini guys. Terlepas dari waktu yang mengkhawatirkan ini, tidak ada indikasi ya alasan sebenarnya dibalik penangguhan akun, dan bahkan pencarian cepat mengungkapkan bahwa orang-orang telah menghapus akun Kraken mereka juga tanpa alasan yang jelas selama bertahun-tahun ini guys. Dan selain itu ya, mengingat bahwa pengguna tampaknya berasal dari Kazakhstan, ada kemungkinan akun mereka ini ditangguhkan karena sanksi yang menargetkan Rusia, dan perusahaan-perusahaan yang mengikuti strategi lebih baik aman daripada menyesal dan terlalu mematuhi sanksi adalah masalah yang relatif umum di beberapa bagian dunia guys. Dan perlu diperhatikan nih bahwa pemblokiran pelanggan seperti itu tidak terbatas pada industri kripto, dan bank terus mencari pelaku ilegal untuk menangguhkan akun mereka yang menyebabkan pelanggan yang sama sekali tidak bersalah terjebak dalam baku tembaknya guys. Kraken menyangkal melakukan pelanggaran apapun dan dengan tegas membantah tuduhan konspirasi apapun atas permintaan Finbold untuk memberikan komentar ya tentang hal ini, dan dari Bitfinex pun tidak ada balasan untuk permintaan dari Finbold ya untuk mengomentari masalah ini juga guys. Jadi kalau kita harus berspekulasi ya dengan apa yang dilakukan oleh Kraken, kalau memang benar dilakukan adanya penangguhan dari akun-akun yang terhubung dengan akun-akun para kreditur Mt. Gox, ini pasti ada kaitannya dengan reserve mereka ya, yang kemungkinan mereka tidak ingin terjadi pengurangan kas ataupun reserve mereka secara signifikan ya dengan adanya para kreditur Mt. Gox ini yang ingin mencairkan Bitcoin mereka ya, sehingga mereka melakukan hal ini. Dan kita tunggu aja nanti untuk kelanjutannya ya, apakah akan ada sesuatu yang menarik lagi guys dari para kreditur Mt. Gox ini. Karena tentu saja ya, kalau kita harus berspekulasi juga, kalau seandainya para kreditur Mt. Gox ini secara serentak melakukan pencairan Bitcoin mereka ya, yang sudah mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat pada saat sekarang ini ya, dengan harga sekarang ini, tentu saja hal ini akan menimbulkan kepanikan di market guys ya. Jadi kalau menurut saya kayaknya wajar aja dengan apa yang dilakukan oleh Kraken ini kalau memang benar ya. Tapi kita tunggu aja nanti untuk lanjutan dari informasi ini apakah valid atau enggak. Oke. Kemudian selanjutnya guys, kalau kita lansir dari harian Cointelegraph, di sini diinformasikan bahwa dompet Bitcoin dari pemerintah Jerman ini turun menjadi 5.800 Bitcoin saja ya setelah penjualan besar-besaran yang dilakukan kemarin guys. Jadi dengan 5.400 Bitcoin yang tersisa, pemerintah Jerman ini telah menjual sekitar 88,4% dari 50.000 Bitcoin awalnya guys. Jadi menurut data blockchain Arkham, pemerintah Jerman melakukan beberapa transaksi yang mentransfer totalnya sekitar 3.200 Bitcoin di berbagai platform, dan transfer ini dikirim melalui Bitstamp, Kraken, dan juga Coinbase yang masing-masing menerima sekitar 400 Bitcoin, dan selain itu 1000 Bitcoin dan 500 Bitcoin dikirim ke dua alamat yang tidak dikenal. Sementara itu analis kripto Michael van de Poppe juga membagikan sebuah postingan di X yang berspekulasi ya bahwa sisa Bitcoin senilai sekitar 300 juta dolar saja ya kemungkinan akan dijual pada tanggal 12 Juli nanti. Dan secara historis, penjualan dalam jumlah besar oleh entitas pemerintah dapat meningkatkan volatilitas di pasar ya, dan namun distribusi Bitcoin yang hati-hati di berbagai platform dapat membantu mencegah perubahan harga yang tiba-tiba dan juga ekstrim. Wallet pemerintah Jerman yang menyimpan Bitcoin yang disita ya dari situs web pembajakan film yang disita pada bulan Januari telah mentransfer miliaran dolar ya dalam bentuk Bitcoin sejak 19 Juni kemarin dan meningkatkan upayanya pada awal Juli ini. Dan hal itu telah sedikit mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin yang sempat turun cukup lumayan ya. Kalian bisa cek sendiri di TradingView. Dan untuk penurunan harga Bitcoin baru-baru ini memang kita bisa kaitkan dengan kombinasi beberapa faktor ya, termasuk penjualan Bitcoin yang signifikan oleh Jerman ini dan juga kekhawatiran bahwa Mt. Gox ini akan melepaskan sejumlah besar Bitcoin senilai lebih dari 8 miliar dolar kepada para krediturnya yang menyebabkan ketidakpastian pasar dan tekanan ke bawah ya pada harga Bitcoin itu sendiri guys. Jadi kita akan pantau bareng-bareng untuk berita selanjutnya ya seputar Bitcoin ini, khususnya untuk Mt. Gox ya yang cukup signifikan untuk efeknya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya dari bitcoin.com. Di sini diinformasikan bahwa untuk ketua dari CFTC ini mendorong legislasi federal untuk segera mengatur Bitcoin dan juga Ether sebagai komoditas guys. Jadi ketua Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi atau CFTC ya, yaitu si Rustin Behnam, memberikan kesaksian di depan Komite Senat Amerika Serikat untuk Pertanian, Nutrisi, dan Kehutanan pada hari Rabu yang menekankan perlunya pengawasan terhadap komoditas digital guys, terutama Bitcoin dan juga Ether.
Dan ia menyoroti evolusi dan volatilitas yang signifikan ya dari pasar aset digital ini yang menunjuk pada berbagai skandal dan aktivitas penipuan. Dia menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan undang-undang federal yang komprehensif untuk mengatur pasar, melindungi investor dan juga memastikan stabilitas keuangan. Behnem juga menegaskan ya bahwa Bitcoin dan Ether adalah komoditas, dan baru minggu lalu pengadilan distrik di distrik utara Illinois membuat keputusan ringkasan yang mendukung CFTC dalam kasus yang melibatkan penipuan oleh entitas yang tidak terdaftar yang menyajikan keuntungan yang stabil dalam komoditas aset digital seperti Bitcoin dan juga Ether. Terlepas dari upaya dari CFTC ini ya, Behnem juga menekankan keterbatasan otoritas anti penipuan dan juga anti manipulasi oleh CFTC ya, dan dia menyerukan otoritas legislatif baru untuk menutup kesenjangan regulasi ini terutama di pasar spot untuk token non sekuritas. Dan selain itu, ia juga menekankan pentingnya koordinasi internasional dan kepastian regulasi untuk mencegah eksploitasi oleh pelaku kejahatan sekaligus mendukung inovasi dan manfaat ekonomi. Kemudian lebih lanjut ya, kita masih lansir dari bitcoin.com di mana JP Morgan ini memperkirakan adanya pemulihan pasar kripto ini akan dimulai pada bulan Agustus nanti guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi JP Morgan memprediksi pemulihan pasar kripto di tengah berkurangnya likuidasi ini ya, di mana bank investasi JP Morgan ini mengantisipasi penurunan likuidasi kripto bulan ini dengan pasar diperkirakan akan pulih mulai bulan Agustus. Dan JP Morgan merevisi estimasi arus bersih kripto tahun ini dari 12 miliar dolar menjadi 8 miliar dolar, dan analis bank yang dipimpin oleh Direktur Pelaksana dan Ahli Strategi Global Nikolaos Panigirtzoglou menjelaskan ya bahwa para analis mengaitkan penurunan ini dengan likuiditas Bitcoin oleh kreditur bursa Mt. Gox ya yang sekarang sudah tidak berfungsi. Kemudian ada kreditur Gemini dan juga penjualan aset yang disita oleh pemerintah Jerman guys. Perkiraan yang direvisi oleh JP Morgan sebesar 8 miliar dolar terdiri dari 14 miliar dolar arus bersih ke dalam dana kripto, kemudian 5 miliar dolar dari Chicago Mercantile Exchange atau CME berjangka, dan juga 5,7 miliar dolar dari dana modal Ventura kripto. Dan total ini disesuaikan dengan 17 miliar dolar ya untuk memperhitungkan pergeseran dari wallet pertukaran ke dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF. Dan keraguan JP Morgan terhadap estimasi awal 12 miliar dolar sebagian berasal dari nilai Bitcoin yang tinggi dibandingkan dengan biaya produksi dan harga emas. Di mana pada bulan Juni bank ini mempertanyakan ya keberlanjutan untuk arus masuk kripto senilai 12 miliar dolar dan menyatakan keraguannya akan prospek industri kripto ini guys. Oke. Jadi cukup menarik, kita tunggu aja apakah benar nanti di bulan Agustus nanti untuk market kripto ini akan membaik atau recovery ya. Karena tentu saja ya entitas sebesar JP Morgan ini tidak akan asal-asalan untuk menyampaikan informasinya ya. Secara tidak langsung ini juga akan men-trigger ya para trader untuk memanfaatkan hype ini, dan tentu saja kita akan lihat nanti seperti apa perkembangannya. Jadi kita akan pantau bareng-bareng guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi ya di informasi yang lain, dan untuk rekomendasi project-project baru nanti kita akan share di akun Telegram, kalian mampir aja di situ. So seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.